untuk mengatasi pasokan kebutuhan listrik dengan melakukan inovasi sehingga mampu menekan pembiayaan sampai 60%. Oh, itu 60% biaya listriknya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Pras. Di video-video kita belajar video mengenai peternakan yang ada di Indonesia. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang penghobi, pencinta binatang ya. Bukan cuma binatang ya, penghobi ternak ya, terutama untuk sampingan. Sebentar, saya akan ini fokuskan kamera saya. Dan video ini adalah video memoris saya karena beberapa tahun yang lalu, saya kan tiap hari ini kerjaannya adalah pembuat video, saya video making, saya video maker. Jadi saya punya perusahaan pembuat video. Salah satu yang kita bikin adalah miliknya Pak Hadi di Pati, Sukolilo atau Pati ya. Sekitar itu nanti kita akan lihat videonya. Ini video produksi kita sendiri, alhamdulillah. Tahun 2017 kalau nggak salah. Dan ini sangat bukan 2008, 3 tahun yang lalu lah kemungkinan seperti itu. Dan itu inspiratif buat saya karena saat itu saya juga punya peternakan puyuh. Saya saat itu juga saya punya waktu untuk masuk ke kandang satu, kandang berikutnya ada 10 kandang lebih yang dimiliki Pak Hadi. Dan beliaunya sangat luar biasa karena membuka investor buat teman-teman TKI yang ada di luar negeri yang pulang kadang kan bingung mau kerja apa gitu ya. Pak Hadi ini menyiapkan lahan dan menyiapkan pengolahannya. Kita simak videonya, ini keren sekali karena kita yang bikin. Jangan lupa kalau pengen lihat video-video bikinan kita di Multipost Kreatif Media, silahkan klik di sini linknya. Nah itu, atau teman-teman yang suka mengenai puyuh, saya punya spesial untuk puyuh karena saya tiap hari memang punya sampingan yaitu beternak puyuh kecil-kecilan. Ada di sini juga. Sonagi Farm. Nah, coba lihat kandangnya. Ini yang satu tempat. Satu tempat ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Tempat lain masih ada. Saya juga heran itu. Beraninya ya seorang Pak Hadi ini buka les-lesan juga, les Korea kalau nggak salah. Sebuah kesuksesan dengan membawa prinsip hidup lebih baik merupakan nafas bagi Direktur Utama Sonagi Farm. Itulah satu pelajaran yang bisa diambil dari Abdullah Hadi selaku Direktur Utama Sonagi Farm. Ini adiknya, salah satu perusahaan peternakan ayam yang mampu mendulang omset hingga miliaran. Nah ini teman-teman, kalau mau masuk kandang unggas, mau puyuh, mau ayam petelur, mau ayam berdaging, itu disemprot disinfektan. Ini sebelum ada corona. Jadi disinfektan ini semprot semuanya. Jadi ban-ban mobil yang dari luar mau ke area kandang, roda-rodanya harus disemprot supaya sterilisasi. Ini upaya penyelamatan ya. Lalu orang-orangnya juga ganti baju, disemprot alas kakinya dan lain-lain. Ini upaya untuk mencegah virus yang masuk dari luar. Rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Hadinya. Sonagi berdiri mulai tahun 2007. Ini mungkin Pak Hadi kalau lihat video ini, salam Pak. Saya dulu yang bikin video, saya terinspiratif sekali buat Pak Hadi ini pertama kali saya lihat itu di Kick Andy. Diwawancara di Kick Andy, lalu ada teman dari Kudus yang membutuhkan jasa pembuatan video profil karena beliaunya belum mampu, akhirnya PH kita yang bikin. Ini saya juga langsung terjun sendiri bersama kru. Saya juga beberapa scene pengambilan ya saya sendiri karena saya memang suka pengambilan video. Di awal berdirinya Sonagi ini kami tulisannya nggak hanya kelihatan ini. Bergerak di bidang pelatihan bahasa Korea. Alhamdulillah pada tahun 2017 sampai tahun 2017 kami sudah mampu menghasilkan alumni yang ditempatkan pemerintah ke Korea Selatan kurang lebih hampir 8.000 orang. Jadi beliaunya ini penyalur TKI yang melatar belakangi keinginan kami untuk mendirikan
Sonagi bahwa pada saat itu di tahun 2007 rata-rata masyarakat di desa kami keinginannya adalah keluar negeri. Keluar negeri, incaran utama mereka adalah ke negara Malaysia, Timur Tengah, kemudian Korea Selatan. Begitu berat proses untuk masuk ke Korea Selatan, yang mana pada saat itu sudah berubah sistemnya atau program penempatannya yang semula ditangani oleh PPTKI. Tapi Korea ini lebih lebih damai, orangnya juga kayak seperti orang Indonesia. Jadi lebih aman di Korea. Kalau saya sempat ngobrol-ngobrol dengan timnya, itu lebih enak di Korea dibanding dengan negara-negara lain. Apalagi nih Bu, negara-negara Timur Tengah itu konfliknya luar biasa, bikin pening keluarga nanti. Atau perusahaan swasta beralih ke program G2G. Nah ini kantornya beliaunya, lalu ada tempat les bahasa. Dengan program G2G. Ini depannya masjid besar itu. Maka semakin berat persaingan itu untuk masuk ke Korea karena mereka harus lulus bahasa. Karena itulah kami mendirikan sebuah lembaga pelatihan bahasa Korea yang kita namakan Sonagi. Dengan berdirinya Sonagi, mereka tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan kursus bahasa Korea dalam menghadapi ujian. Tidak perlu lagi ke Semarang, tidak perlu lagi ke Jakarta, cukup di desa sendiri. Wah ini masjidnya ini, saya sempat sholat di sini. Belakangnya masih sawah, itu ada gunung-gunung, wah keren itu. Gunung Kapur kalau nggak salah ya dari sana. Diri pun sudah kita siapkan untuk pelatihannya. Duku Jongso merupakan satu kiblat perusahaan paradigma masyarakat akan ketergantungan bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia dengan harapan akan membawa hidup lebih baik. Sehingga sangat kurang terakomodir pertanian desa Jongso karena banyaknya warga yang memilih sebagai TKI di negara Korea. Karena menganggap Jongso ini kalau saya lewat Kudus, kalau saya kan Demak ini, Kudus itu lewat jalan lingkar itu agak cepat. Jadi kadang saya juga aneh loh, kok cepat sekali nyampe gitu. Padahal ini sudah Pati ya. Bisnis pertanian kurang menjanjikan. Melalui dedikasi dan kesadaran akan hidup yang lebih baik, membawa Abdullah Hadi atau yang sering disapa Hadi ini mulai merintis bisnis ayam dengan setelah jatuh bangun bekerja sebagai TKI di Korea selama tadi ada 4, yang pertama tadi ada 5, udah 9 selama 3 tahun, dan melalui pemberdayaan yang terintegrasi bagi Purna TKI yang dipelopori BNP 2 TKI tahun 2015. Nah, ini kantornya. Bahwa perusahaan peternakan ayam ini menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat. Ketertarikan para alumni kita untuk berusaha di bidang peternakan ayam ini, di antara lain penyebabnya adalah karena dari hasil rata-rata mereka yang sudah memiliki ayam antara 2.500 per ekor sampai 4.000, itulah yang membuat mereka jadi betul-betul termotivasi untuk usaha di bidang peternakan ayam ini. Kemudian mereka ini yang kursus bahasa ini berpikir kalau mengawali usaha lain. Wah ini dilihatkan peternakan ayamnya. Rata-rata mereka tidak memiliki pengalaman. Daripada ini ruangannya teman-teman. Jadi ruangannya itu beberapa ruangan di tempatnya itu. Keren. Nanti uangnya malah habis, tidak tentu kemana, usaha apa yang lebih jelas. Maka mereka lebih cenderung untuk lebih termotivasi dengan kawan-kawan yang sudah mendahului mereka, yang sudah berhasil. Sudah cukup banyak contoh kawan-kawan yang sudah pulang dari Korea, mereka memiliki 10.000 ekor ayam, 20.000 ekor ayam dengan penghasilan antara 2.500 sampai 4.000 rupiah per ekor, paling tidak dari kepemilikan. 4.000 rupiah per ekor, dianggap aja 3.500 per ekor,
Dikali berapa tadi? Dikali 20.000 ya. Pendapatannya sekitar 70 juta keuntungannya ya. 70 juta per panen. Ngeri ya, mantap juga ya. 20.000 saja mereka sudah mampu memiliki penghasilan antara 100 jutaan. Ya, secara 100 jutaan, otomatis mereka tidak. Tadi saya hitung di bawahnya tidak 4.000 jadi 70.000. Sekali panen 100 juta, padahal panennya 3 bulan, 2 bulan ya bisa dibagi. Kan tergiur lagi untuk berangkat ke Korea. Dengan sistem kajian dan ketekunan akan peningkatan mutu dan kualitas ayam yang dihasilkan, Sonagi Farm mengedepankan sistem berbasis keamanan lingkungan Ya, ini beda dan lagi juga kandangnya. sistem close house, suhu, kelembaban, dan kecepatan angin di kandang. Nah, ini close house yang pertama kali di Indonesia, katanya beliaunya gitu. Dan diwawancarai oleh Ki Kendi juga. Dan saya juga wawancara langsung ke beliaunya, saya lihat langsung settingannya langsung bahwa memang baling-baling ini tidak diputar oleh listrik. Kalau listrik memang boros sekali teman-teman. Jadi kalau listrik itu bisa katanya ya, konon katanya kalau yang di sini yang deket-deket tempat saya ini katanya 1 bulan ini hampir 10 jutaan untuk listrik aja. Nah sedangkan pakai punyanya Pak Hadi ini, Sonagi Farm ini pakai mesin Genso, mesin mesin dipakai traktor itu, jadi penggerakannya itu dikasih fan bell seperti itulah, kayak fan bell atau bearing atau apalah istilahnya, dan semuanya ini digerakkan oleh satu turbin, satu motor dinamo, ngomongnya sih dia motor ya, dari mesin diesel itu aja, dan itu katanya sangat hemat sekali, menghemat berapa puluh persen katanya. Dan hanya membutuhkan solar itu 1 bulannya 1.500.000 katanya. Kalau nggak salah informasinya seperti itu. Tapi lebih enaknya kita tonton bareng-bareng lagi. Bisa diatur sesuai kebutuhan kenyamanan ayam. Dan bukan hanya itu saja, untuk mengatasi pasokan kebutuhan listrik dengan melakukan inovasi sehingga mampu menekan pembiayaan sampai 60%. Oh, itu 60% biaya listriknya. Itu saya langsung sendiri yang ngambil itu karena saya penasaran. Listrik. Nah, ini kayak ada untuk membersihkan otomatis ya di lubang-lubangnya itu. Model di belakangnya kayak gitu, dan anginnya itu luar biasa, semprotannya tinggi sekali, dan mesinnya pakai mesin genset itu untuk menggerakkan itu gitu. Itu kalau nggak salah ada mesinnya berapa itu? Kalau ada satu untuk menggerakkan 3 ya. Ya, 1 untuk 3, 1 jadi 3. 1 jadi 3 kipas yang gerakkan 1 ini ada 6 kalau nggak salah, 6 atau 8 setiap satu ruangan. Jadi anginnya itu luar biasa kencang banget itu, ngeri. Dan dinding-dindingnya itu juga katanya pakai terpal dari Korea, jadi sangat tebal sekali, keawetannya baik. Saya senang sekali. Kemarin saya membuat profil ini, misalkan nggak di dananya misalkan mepet aja, kita udah okein aja, karena banyak pelajaran yang saya dapat, karena saya bisa survei, bisa tanya, bisa masuk kandang satu dan satu berikutnya ada. Kandang berikutnya memang banyak kandang yang saya masuki. Jadi alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat. Saya sampai nyatet gitu, kayak wartawan itu. Padahal kita hanya produksi video profile, bukan jurnalis ya. Dengan melakukan inovasi sehingga mampu menekan pembiayaan sampai 60%. 60%. Nah, kandangnya seperti ini. Pengelolaan yang airnya terintegrasi juga dan ketepatan mampu meningkatkan panen ayam yang lebih cepat dibandingkan dengan kandang konvensional. Oh, ini ayamnya udah dan gede. Pengembangan pemenuhan jumlah ayam dari tahun ke tahun meningkat secara tajam karena semakin banyaknya daya tampung kandang ayam, sehingga membawa Sonagi Farm secara omset meningkat tajam. Anginnya kenceng dan ini ideal menurut saya. Kalau yang di tempat kami, saya sering beberapa tempat yang saya lewati, kalau saya kemana-mana kan saya sering lihat kandang-kandang gitu. Itu kipasnya biasanya kan hanya ya dibuang saja ke luar. Kalau yang punyanya Pak Hadi ini ada corongnya ke atas gitu. Jadi istilahnya itu untuk membuang angin itu dibuang ke atas supaya tidak bau dalam jarak berkilo-kilo, nggak akan bau karena udaranya langsung ke atas.
Itu keren sekali dan memang tidak bau karena saya sudah berkeliling, kalau nggak salah itu ada 5 sampai 10 tempat, kalau nggak salah ada 10 tempatan ya. Itu saya keliling satu-satu karena saya memang pengambilan data dan pengambilan informasi selain untuk video profil juga untuk diri saya sendiri sebenarnya. Jadi saya ngecek memang tidak bau sama sekali. Saya keliling-keliling jaraknya, saya diajak lewat sawah-sawah itu dan itu memang tidak bau sama sekali. Berbeda dengan kandang yang dekat-dekat di sini. Ini corongnya nggak ada corong ke atas. Ini standar bagus untuk teman-teman kalau mau bikin kandang close-house ayam. Belajarlah di Sonagi ke Pak Hadi. Penggunaan teknologi mutakhir merupakan wujud kesungguhan akan pengelolaan perusahaan yang profesional. Sesuai dengan asas pemberdayaan, maka Sonagi Farm menghindari penggunaan teknologi otomatis untuk penyerapan tenaga kerja yang hampir 90% pekerja diambil dari warga setempat. Nah ini pakai sekam ya, terus ketika jalan di kanan kiri kan supaya nutupin kohinya itu. Hal tersebut membuktikan akan daya serap untuk lapangan kerja yang nyata. Banyaknya pekerja di desa Jongso ini direkrut Pak Hadi, alhamdulillah. Asal mulanya kebanyakan pada merantau, sekarang adanya kandang ayam di sini mengurangi tingkat pengangguran di desa. Jadi Pak Hadi ini ngambil karyawan dari warga sekitar itu untuk jadi anak kandang ibaratnya seperti itu. Dan mereka punya pekerjaan tetap yang cukup ya, katanya seperti itu. Itu kandangnya bagus, rapi, karena atasnya sampai bawah-bawahnya itu ketika kesedot angin sekencang itu masih kuat dan anti lubang sama sekali. Saya perhatikan, saya keliling itu nggak ada lubang sekecil pun nggak ada. Itu memang terpalnya emang khusus ini, bagus ini. Jongso, syukur alhamdulillah sekarang sudah hasilnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga. Sangat cukup dan syukur alhamdulillah. Semuanya berterima kasih sama Pak Hadi. Ini kandang yang lain lagi loh, bukan yang tadi. Jadi saya setiap tampilkan itu saya tampilkan adalah salah kandang satu yang lain. Siklus berpikir untuk membawa masyarakat cerdas dalam menyikapi akan kemakmuran, sehingga banyaknya mantan TKI di Duku Jongso ini bergabung dan bermitraan dengan Sonagi Farm. Sampai makannya banyak kayak gini, mereka sampai bahasanya lempon makan. Hal tersebut merupakan satu kekuatan untuk pemberdayaan berbasis masyarakat dengan pendekatan bersama memajukan perekonomian keluarga tanpa harus kembali menjadi TKI di Korea. Ini karyawan-karyawan terima yang kasih di kantor. kepada Bapak Abdul Hadi selaku pengelola peternakan ayam. Saya dulu sebagai TKI dari Taiwan. Oh, TKI juga. Sekarang lagi program peternakan ayam yang dikelola Bapak Hadi bisa meningkatkan perekonomian keluarga saya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak bakal ke luar negeri lagi karena ada program peternakan ayam yang dikelola Bapak Abdul Hadi. Sehingga saya bisa berkumpul dengan keluarga. Ini real teman-teman, jadi ini nggak settingan karena kita yang bikin video profil. Jadi beliaunya juga memang investor. Nah, ketika di sini ini pembuatan kandang juga. Ini pembuatan kandang berikutnya. Jadi kandangnya memang banyak sekali. Ini pembuatan kandang. Jadi beliaunya mantau dan ini real ya. Jadi bukan settingan. Kadang kan kalau kita bikin profil memang settingan, kita setting seolah-olah ngecek seolah-olah. Tapi ini bukan. Ini real, orang-orangnya memang terlibat di sana. Cuman memang kita setting untuk berbicara teratur ya. Seperti itu. Saya berterima kasih sekali kepada. Nah ini pas kebetulan juga membuat kandang baru kayak gini. Ini buat gudangnya istilahnya. Bapak Abdul Hadi, terima kasih. Hambatan dalam sebuah perusahaan merupakan satu tantangan yang harus ditelaah dan dijawab untuk membawa ke arah peningkatan mutu. Ini kameramen saya sampai naik ke atas tersebut juga. Merupakan dimensi kekuatan untuk bangkit bagi Sonagi Farm. Nah ini yang ngedrone saya ini, yang scene ini bagus ini, coba lihat kerangkanya kayak gitu,
teman-teman kalau mau bikin kandang kayak gitu. Harapan besar yang disematkan Sonagi Farm adalah bagaimana agar masyarakat Jongso Rata-rata tidak kandangnya tingkat ketergantungan tingkat menjadi 2 ya, TKI lantai 2. untuk memenuhi kehidupan keluarga dan mampu mengelola pemberdayaan di Dukuh Jongso sendiri. Nah, ini ikan ini teman-teman. Kami Jadi katanya itu burung sih, apa namanya? Ayam tiap hari kan pasti ada yang mati, ada mortalitasnya kan, karena jumlahnya banyak. Jadi yang mati itu sampai kuintalan ya, kalau nggak salah malah 1 ton kalau nggak salah 1 hari atau berapa saya lupa sih. Tapi yang banyak, dan beliaunya menyediakan satu tempat ini untuk ikan. Jadi ayam yang mati itu daripada dibuang sia-sia itu dibakar lalu dikasih ke ikan. Ini fungsi semua, dan kotorannya itu dibeli, dijual ke bakul tanaman. Biasanya daerah-daerah atas, kalau di Semarang atas kan banyak nih kebun-kebun yang butuhkan kotoran kandang ini. Cara dinamakan dengan butiran emas toh. Jadi kotoran yang sudah terbaur dengan sekam ini sangat luar biasa dipakai dan dibeli. Biasanya orang Bandungan ya, daerah Bandungan Semarang. Nah, ini kolamnya. dari Korea, TKI Korea. Kami setelah pulang ke Korea, Nah, itu kami melihat ayam-ayamnya. peternakan ayam sangat bagus. Terus kami berdua buat usaha peternakan ayam steam close. Nah, ini beliaunya juga investor dua-duanya ini, bikin kandang. Kandang ini juga yang ngelola Pak Hadi. Nah, coba lihat ini. Ada pembuangan ini loh. Angin diataskan ya, dilempar ke atas. Nah, ini paling bagus kayak gini, idealnya kayak gini. Yang saya lihat selama ini yang di daerah-daerah saya itu nggak ada yang angin dibuang ke atas. Biasanya angin dibuang ya ke samping aja, dibiarkan gitu. Itu kurang bagus. Kalau seperti ini nggak bau sama sekali. Seperti ini, terus kita jalanin. Alhamdulillah hasilnya bagus. Kemarin waktu panen kapasitas kami 20.000, dapat hasil 190 jutaan. Wish. Jadi kan peluangnya masih bagus kan. Ini tanpa kita setting sama sekali yang beliaunya 2 ini. Dia ngomong apa saja terserah karena ini testimoni. Testimoni itu yang paling penting, kata-katanya teratur, baik, kita pakai. Tapi kalau misalnya jelek ya kita ulangi. Pembuatan video seperti itu. Jadi buat teman-teman TKI Korea, kalau sudah uangnya terkumpul, bisa pulang, bisa terjun ke peternakan ayam. Jadi insya Allah hasilnya masih bagus, masih banyak peluang gitu. Terima kasih buat Sonagi Farm. Ini juga kandang lainnya. Pengelolaan profesional. Itu kandang yang tadi. Sonagi Farm merupakan Ini kandang yang baru. menuju Ada berapa kesuksesan tadi? Ada 5 kandang ya kalau salah ya. Sonagi Farm 5 tempat, sorry. bangga membangun negeri. 5 tempat, kalau tempat ada 5 berapa? Bangga membangun negeri. Alhamdulillah. Ini produksi 2018. Ini tahun 2001. Ya 3 tahun yang lalu kan. Dan saya kangen sekali untuk bikin video-video profil seperti ini, karena selain kita dapat uang memang produksi video, juga dapat ilmu yang luar biasa, banyak, terutama sistem kandang. Sehingga setelah saya di Sonagi itu melihat ayam, akhirnya saya membuat kandang close house. Kandang close house untuk puyuh skala kecil, skala ya pengennya sih 3.000 puyuh, tapi implementasinya nggak ada, sekitar 2.000 puyuhan. Sudah jadi, sudah bagus, cuman memang kalau di skala kecil, kalau untuk puyuh itu kurang optimal. Kurang optimalnya karena sudah kita set up sedemikian rupa tapi hanya sedikit burungnya. Harusnya kalau 20.000 atau 30.000 itu sangat ideal dan terinspiratif sekali kalau masalah kandang ini. Kandang paling ideal adalah miliknya Sonagi, miliknya Pak Hadi ini. Teman-teman bisa belajar membuat kandang close house seperti ini. Mungkin bisa datang ke Jongso ya, dusun Jongso ya di Pati. Teman-teman coba kalau berkenan beliaunya untuk kita belajar bikin kandang, coba teman-teman ke sana. Kitanya videonya ini video memang bikinan saya sendiri, makanya saya juga lost doll untuk membahas ini. Terima kasih sudah lihat video ini. Kapan-kapan kita akan ulas lagi video lain mengenai peternakan. Yang paling penting senang dulu, hobi dulu,
apalagi kalau menghasilkan. Nah, itu paling nyenengke ya. Saya Dipra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.